Saya Timbul Raharjo. Saya adalah salah satu pengrajin keramik, gerabah, dan kerajinan yang lain di Kasongan. Kebetulan saya juga menjadi ketua koperasi Setia Bawana di sini. Dan kami sebagai masyarakat industri gerabah Kasongan telah memberikan satu kreativitas yang saat ini bisa memberikan dampak secara ekonomi di masyarakat Kasongan. Kasongan awalnya adalah salah satu desa penghasil gerabah ya. Dulu banyak orang membuat gerabah. Gerabah itu artinya adalah peralatan rumah tangga. Dan dulu peralatan rumah tangga itu identik dengan tanah liat. Karena belum lazim mereka menggunakan peralatan dari besi, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, saat itu yang disebut dengan gerabah, peralatan rumah tangga, itu terbuat dari tanah liat. Ya, suatu saat tanah liat ini kemudian mengalami perkembangan ya. Jadi ada seorang seniman di Kasongan namanya Ki Jembuk atau Soi Kromo yang kemudian menawarkan desain-desain baru, baik itu patung manusia, patung Eropa, kemudian juga dia membuat kuda yang dipakai untuk celengan. Kemudian ada Larasati Sulaiman Suliantoro yang juga dia mencoba untuk memarketkan. Dulu kan market masih lokal ya. Lokal itu Jakarta, Bandung gitu ya. Tapi itu sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap pariwisata saat itu. Sehingga banyak bule yang datang ke sini dan kemudian berubahlah menjadi desa wisata. Nah, ini kemudian Kasongan berkembang menjadi gerabah-gerabah yang dikonsumsi oleh pasar ekspor. Di sini kalau untuk gerabah itu ada sekitar 581 dulu, sekitar tahun 2007 saya coba ini. Kemudian agak turun tahun 2009 itu karena krisis ekonomi global itu menjadi kira-kira 400. Tetapi yang aneh setelah tahun 2010 ke atas ini banyak didominasi seni-seni yang lebih variatif di sini. Kasongan semacam pemantik ya, memantik kreativitas. Karena memang ini adalah budaya lokal yang dari turun-temurun itu memiliki aspek keterampilan tangan, sehingga keterampilan ini kadang-kadang erat sekali dengan yang namanya kreativitas. Akhirnya mereka itu terampil tangannya juga terampil melihat peluang akhirnya. Sebuah sentra itu akan hidup kalau pasarnya hidup. Kalau sentra itu dibikin tanpa pasar itu juga nggak akan hidup. Iya. Jadi sebenarnya saling tergantungan. Akan maju apabila yang beli banyak. Akan tidak maju kalau yang beli tidak banyak. Ya kadang-kadang orang bisa bikin, tapi juga ada orang yang perlu barang tidak bisa produksi. Ada yang bisa produksi tapi tidak tahu yang perlu barangnya siapa. Sehingga ini menjadi menjadi sesuatu yang lucu. Bisa produksi kalau cuma 10, tapi kalau 1000 belum tentu bisa produksi. Kalau volume produksi itu pernah ya Kasongan itu bisa mencapai 150 kontainer ya setiap bulannya.
Tapi karena desentralisasi juga ya, karena ada ternyata pengusaha di sana itu 5 kontainer gitu ya, di sana 10 kontainer. Jadi agak nyebar, tergantung kepada lokasi perusahaan masing-masing. Nah, kalau saat ini untuk produksi gerabah memang agak turun. Karena memang saat ini desain-desain itu yang lebih variatif, kayak anyaman, kayak apa namanya, bentuk-bentuk GRC, kepatungan, meja. Sekarang sangat variatif. Kalau tidak kreatif, wes nanti pasti mati. Gerabah pun harus sesuatu yang memang berbeda. Kalau melihat volume kasungan itu saya lihat kira-kira ya mungkin untuk tahun-tahun ini ya antara 25 sampai 50 kontainer ya. Kalau di Kasongan itu ya 80% lah, itu ekspor. Kalau yang 20% itu domestik, terutama Amerika, Eropa. Eropa itu Jerman, Belanda, Perancis, Belgia, Swiss, Amerika jelas, kemudian Korea, kemudian mana? Australia. Tantangan pertama kita coba dari kreasi ya. Kreasi itu adalah orang-orang yang membuat kreativitas. Itu kadang-kadang mereka itu porsinya itu sedikit. Jadi orang kreatif yang membuat karya baru itu porsi apa ya? Porsi dalam produksi itu kurang. Kemudian kalau yang produksi sebetulnya hambatannya sekarang itu mungkin kalau gerabah itu ada di bahan baku yang tidak stabil ya. Untuk produksi yang lain ya mungkin saat ini Kasongan dan sekitarnya ya itu adalah produk-produk yang mengambil dari bahan-bahan di Jawa Tengah, di luar Jawa itu. Tapi kreativitas tetap ada di Bantul sini. Jadi kita itu sebagai pengolahnya. Jadi kayak manufakturnya gitu ya. Kalau sebuah pabrik itu Bantul manufaktur dari bahan yang tidak biasa kemudian diolah menjadi luar biasa. Kemudian yang ketiga tentang market ya. Market itu sekarang itu cukup luas. Hanya saja kita masih sporadis, Mas. Kalau itu stakeholder yang saya maksud adalah pemerintah dan BUMN segera tidak membuat sesuatu yang apa ya? Yang besar sekali itu tidak pernah kelihatan kita. Kalau di ABNT atau di Maisa Ngobyak itu perlu satu hall disewa. Satu hall dikerubut seniman lah istilahnya. Kuratorialnya bagus, konsepnya bagus, di QC itu akan baik. Nggak usah angel-angel, yang dipamerkan senimannya dulu. Karena kreativitas itu selalu ada di seniman. Tinggal nanti industri itu mengikuti di situ, memanfaatkan proyek karya itu bisa dimasukkan ke industri. Kita perlu menata ulang berbagai macam lini, karena ini ternyata untuk dari utara wajah Bantul itu ada di Kasongan. Juga tentunya ikon visual itu dibangun dari Kasongan. Karena Kasongan itu zaman tahun 80-an itu lebih terkenal daripada Bantul. Saya Bantul, Pak. Bantul sama Kasongan mananya? Kayak Bali sama Indonesia. Indonesia itu sama Bali mananya?